sebelum kita mulai sekolah minggu ini, yuk mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang baik, sungguh terima kasih atas satu kesempatan baru Tuhan izinkan kami untuk bisa belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran ini dengan sederhana dan mudah dimengerti. Pimpin anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Buka hati mereka Tuhan untuk terima setiap kebenaran ini dengan hati yang terbuka. Terima kasih sekali lagi Bapak, sertai pengajaran sekolah minggu hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, yang memberikan pengertian dan hikmat. Kami panjatkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Mari kita semua yang percaya dimanapun Anda berada, kita sama-sama katakan, amin. Oke, apa kabar? Salam sejahtera. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Kelas Remaja Pemuda Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Nah guys, hari ini kita mau bahas satu hal yang sangat menarik, yaitu dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai pasal yang kelima ayat yang ke-10, yaitu tentang bagaimana kita mempersiapkan kematian. Judulnya rada-rada serem, oke? Nah, gini, kematian itu menjadi satu hal yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Ya, pertanyaannya kenapa sih? Kok kematian itu jadi menakutkan? Kok kematian jadi mengerikan? Dan kematian itu menjadi sesuatu hal yang sangat dijauhi, yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Yang jadi masalahnya gini, kematian bisa menjadi seperti gitu karena berbicara tentang keterpisahan. Ya, jadi ketika seseorang mati, orang tersebut akan terpisah dan makanya orang tersebut akan mengalami ketakutan. Ketakutan karena harus terpisah. Ya, keterpisahan. Nah, yang perlu kita ketahui saat ini adalah gini. Setiap manusia disebut hidup apabila ada roh di dalamnya. Nah, jadi ketika manusia itu hidup adalah ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup. Menghembuskan nafas hidup itu adalah roh. Dalam bahasa aslinya itu adalah ruah, roh. Nah, yang membuat manusia hidup itu adalah roh tersebut. Ya, kalau body ini, badan ini, tubuh ini hanya sebuah casing. Ya, casing ini bisa hancur. Tapi yang membuat manusia hidup itu adalah roh yang ada di dalamnya, roh. Nah, roh tersebut adalah kekal. Ya, firman Tuhan jelas bahwa roh itu kekal. Jadi, sekali roh itu dihembuskan, nafas hidup dihembuskan, manusia itu akan hidup selamanya. Ya, jadi yang perlu kita mengerti, ketika seseorang itu diberi nafas hidup, orang tersebut akan hidup selama-lamanya. Nah, kok bisa sih hidup selama-lamanya? Gini loh, yang disebut dengan kematian itu sebenarnya sedikit rancu. Nah, jadi gini, banyak orang nyangka mati itu adalah ketika seseorang meninggal dunia. Kenyataannya nggak seperti itu. Kita orang percaya tahu bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan pergi ke satu tempat dan akan tinggal di sana selama-lamanya. Nah, ini bicara tentang kehidupan. Jadi sekali manusia hidup, manusia tersebut akan terus hidup selama-lamanya. Pertama hidup di dunia ini, di bumi ini, yang hanya sementara. Setelah itu, dia akan meninggalkan dunia ini dan akan hidup selama-lamanya di tempat yang lain, di dalam kekekalan. Jadi manusia itu gak pernah bisa mati, alias akan terus hidup. Karena yang hidup adalah roh, yang berpindah adalah roh. Ya, jadi kita ngerti konsepnya nih. Sekali manusia dihembuskan nafas hidup, manusia itu akan terus hidup selamanya. Dan ini yang mau kita pelajari, dan ini hal yang sangat penting. Nah, lalu kalau manusia itu mati gimana? Sering kali kita dengar kata kematian yang bikin menakutkan itu adalah ketika seseorang meninggalkan dunia ini. Makanya istilahnya meninggal dunia. Sebenarnya orang yang meninggal dunia itu nggak mati, dia tetap hidup. Rohnya cabut, rohnya pindah, yang tertinggal hanya tubuhnya. Dia akan hidup selama-lamanya di tempat yang lain. Nah, tempat itu adalah surga atau neraka. Nah, yang menentukan kita pergi ke surga atau ke neraka bukan bagaimana cara kita mati, guys. Ya, banyak orang bilang, wah kalau nanti kita mati harus dikuburkan, harus dikremasi, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nanti kalau dikremasi katanya masuk neraka, katanya kalau dikuburkan itu baru masuk surga. Orang pusing ributin hal seperti gitu. Yang perlu kita ketahui saat ini adalah bukan bagaimana cara kita mati untuk yang menentukan kita pergi kemana. Kita mau matinya tidur,
Kita mau matinya mungkin digigit buaya, mungkin matinya digigit ikan paus, mungkin matinya di pesawat terbang, mungkin matinya karena jatuh, atau mungkin matinya malah cuma digigit semut. Atau yang sekarang lagi trendy, mungkin matinya karena virus. Nah, jadi bukan bagaimana cara kita mati yang menentukan guys kemana kita akan pergi kelak. Tapi bagaimana cara kita hidup, itu yang akan menentukan hasilnya nanti. Bagaimana cara kita hidup, itu akan menentukan kita pergi kemana nanti. Nah, ini hal yang sangat penting, maka dari itu kita perlu persiapan. Nah, satu lagi. Seseorang itu hidup ketika dia hembusin nafas hidup, yang sebutan roh tadi. Ya, jadi ketika seseorang itu sudah hidup, diberikan nafas hidup, orang tersebut punya pilihan. Orang tersebut harus hidup dengan benar. Harus hidup bagaimana caranya supaya dia bisa memperoleh hidup yang kekal tersebut. Ya, tapi banyak orang yang gagal melakukan hal tersebut sehingga cara dia hidup itu yang akan membuat dia berakhir di kekekalan di tempat yang mengerikan. Nah, tadi kan sudah jelaskan ya, bagaimana seseorang itu mati. Nah, seseorang itu mati sebenarnya ketika seseorang itu mengalami keterpisahan. Keterpisahan dengan apa? Seseorang itu mati ketika dia mengalami keterpisahan dengan Allah. Itu adalah sebuah kematian. Ya, keterpisahan dengan Tuhan itu sebenarnya ada sebuah kematian. Jadi ketika seseorang meninggalkan dunia ini dan dia pergi ke satu tempat yang terpisah dengan Allah, itu adalah kematian yang selamanya, kematian abadi. Tetapi ada lagi orang yang ketika dia meninggalkan dunia ini, dia pergi bersama dengan Allah. Itu adalah kehidupan kekal, guys. Nah, bicara tentang keterpisahan dengan Allah, banyak orang harus sadar. Kita juga perlu sadar. Seringkali kita nggak pernah sadar dengan hal ini, bahwa banyak orang yang masih hidup di dunia sebenarnya dia sedang mati atau dia sudah mati. Dan ada orang yang sudah pergi meninggalkan dunia, tetapi sebenarnya dia hidup. Ya, jadi ada orang, sekali lagi ada orang yang tinggal di dunia, sebenarnya dia sedang mati atau sudah mati. Dan ada orang yang sudah meninggalkan dunia, tetapi dia hidup. Ya, banyak orang hidup di dunia ini, tetapi mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Itu orang tersebut sedang mengalami kematian. Ya, karena kematian bicara tentang keterpisahan dengan Allah. Ketika seseorang hidupnya mau jauh dari Allah, dia sedang mengalami kematian. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik guys untuk kita bicarakan, untuk kita terus bahas. Bagaimana caranya kita, bagaimana persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Sehingga nanti pada saatnya ketika waktu kita di dunia ini berakhir, lalu kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Sehingga kita dapat dipastikan untuk pergi berjumpa dengan Bapa di sorga. Bagaimana kita terus bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita perlu melakukan persiapan-persiapan. Seperti apa persiapan itu? Lalu kita akan bahas hal ini di pertemuan Google Meet kita, ya, di pertemuan Google Meet kita. Jadi para remaja, para pemuda Gereja Baptis Bait Lahir, yuk saat ini setelah Anda beres acara ini langsung kita join ke Google Meet, ya. Seperti ada yang tertulis di sini, ya, seperti yang tertulis di sini. Oke, kita join Google Meet lalu kita akan bahas bagaimana persiapan yang perlu kita lakukan. Oke, see you guys. Thank you. God bless you.
tahun dari Sekolah Minggu diwakili oleh Gembala Sidang juga anak-anak Big Kids. Tuh ya, mari kita dengarkan. Happy birthday Bethlehem, happy birthday Bethlehem, happy birthday, happy birthday, happy birthday Bethlehem. Selamat ulang tahun Bethlehem, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku, kebanggaanku, tanggung jawabku. Tuhan berkati kita semua. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun gerejaku. Ulang tahun keberapa? 59. Yeay! Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy birthday baiklah. Bye-bye. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang ke-59. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku. Kamu diberkati ya. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Bethlehem yang ke-59. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk gerejaku Bethlehem yang ke-59 dan menjadi berkat bagi umatnya. Dirgahayu gerejaku. Selamat ulang tahun yang ke-59 gerejaku. Selamat ulang tahun GBI Bethlehem yang ke-59. Tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk murid-murid sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, mari semakin setia. Sisil semakin setia ya. Setia sekolah dong. minggu. Dari kelas asuhan sampai kelas dewasa, kita makin setia di belajar firman Tuhan di sekolah minggu dan bertumbuh. Sehingga gereja kita adalah gereja yang semakin dewasa di dalam rohani, juga menjadi berkat. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang ke-59. Happy birthday!